Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dinihi man istafau minal anam wa hada man irtadahu li fahmi ma syara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami'i nu'amaihi wa askuruhu ala tazayyiti alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama melanjutkan kajian kitab fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang bawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini akan kami bacakan pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat. Kalau di buku yang ibu pegang itu di halaman 63. Syarat-syarat wajib sholat. Terkait dengan syarat sholat itu ada dua jenis syarat. Yang pertama yang akan saya bacakan ini adalah syarat wajib sholat. Nanti di belakang itu ada lagi pasal syarat sahnya sholat. Ya, itu beda antara syarat wajib dengan syarat sah. Ketika kita ngaji fikih, itu kata demi kata harus kita pahami, karena kita ini berbicara tentang hukum, ya. Sehingga ketika kalimatnya beda, itu artinya juga beda, hukumnya juga beda. Nah, yang dimaksud dengan syarat wajib sholat adalah sesuatu yang harus ada sebelum orang itu berkewajiban sholat. Artinya kalau memang syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang itu tidak wajib sholat. Wasaro itu wujubi sholati salah satu asya'a. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada tiga. Yang pertama yaitu al-islamu, bahwa orang tersebut jelas-jelas beragama Islam. Sehingga bagi mereka yang tidak Islam atau belum Islam, maka orang tersebut tidak wajib salat. Misalkan kayak orang kafir, itu tidak wajib salat. Kenapa? Karena dia belum Islam atau tidak Islam. Jadi syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah dia harus Islam dulu. Kalau Islamnya rusak, harus diperbaiki dulu. Apa ada orang yang Islamnya rusak? Ada, disebut dengan orang murtad. Ya, di orang murtad itu orang yang sudah pernah Islam, kemudian Islamnya rusak. Itu namanya murtad. Nah, ketika Islamnya sudah rusak, maka otomatis dia sesungguhnya sudah keluar dari Islam. Maka kalimat yang sering kita dengar, orang murtad itu orang yang keluar dari Islam. Nah, orang murtad jika dia ingin menunaikan ibadah sholat, dia harus terlebih dahulu kembali ke Islam. Nah, kalau dia belum kembali ke Islam langsung sholat, sholatnya tidak sah. Kemudian khusus untuk orang murtad ini memang berat. Kenapa? Karena begitu dia kembali ke Islam, semua kewajiban yang pernah dia tinggalkan selama murtad itu harus diganti. Misalnya ya, ada orang dari kecil itu udah Islam, karena memang dia dari keluarga Islam. Kemudian ketika dia berumur 25 tahun, dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sampai umur 40 tahun misalnya. Ketika umur 40 tahun, dia dapat hidayah, kepingin kembali ke Islam lagi.
berarti dia pernah meninggalkan Islam selama 15 tahun. Maka begitu dia masuk Islam lagi, ya diterima Islamnya, tapi dia harus mengqadha sholatnya selama 15 tahun. Puasanya selama 15 bulan. Zakatnya selama 15 tahun. Di semua kewajiban-kewajiban dalam Islam yang pernah dia tinggalkan selama 15 tahun itu harus diqadha semua. Itu bedanya dengan kalau ada orang kafir masuk Islam. Ya. Kalau ada orang kafir masuk Islam itu dia tidak ada kewajiban mengqadha. Misalnya orang itu dari kecil kafir. Karena kebetulan dia hidup di lingkungan masyarakat kafir. Kemudian umur 40 tahun dia masuk Islam. Maka ya sejak masuk Islam itu dia wajib sholat. Terus gimana? Apakah dia harus mengganti sholatnya sejak balik sampai 40 tahun? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena waktu itu dia belum Islam. Ya, dia baru Islam setelah umur 40 tahun. Maka ya sejak umur 40 tahun itu dia baru berkewajiban sholat. Kemudian karena sholat itu salah satu nanti syarat sahnya itu harus suci. Jika kemudian yang masuk Islam ini kebetulan seorang laki-laki, dia sebelum sholat dia harus memenuhi syarat sahnya dulu. Kalau memang dia belum disunat juga harus disunat dulu. Karena kalau dia belum disunat masuk Islam sudah langsung wajib sholat, terus dia langsung sholat, ya sholatnya nanti nggak sah. Dia sudah wajib sholat tapi sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum bersuci, nah, atau belum khitan sehingga bersucinya belum sempurna gitu. Itu bedanya antara orang kafir dengan orang murtad. Jadi kalau orang kafir begitu masuk Islam ya udah sejak masuk Islam itu dia mulai wajib sholat. Tapi kalau orang murtad dia harus selain wajib menunaikan sholat, dia harus juga mengqadha sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya selama dia murtad. Nah, orang yang murtad kemudian kembali ke Islam itu masih bersyukur. Kenapa? Berarti dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi, ya. Ada seorang yang dari keluarga Islam karena menikah dengan orang non-Islam, akhirnya dia pindah agama non-Islam. Nah, sampai kemudian dia diputus hubungannya dengan keluarganya. Sampai kemudian ya, setelah beberapa puluh tahun kemudian ketika orang itu sakit ya. Nah, pada saat sakit itu dia ingin kembali ke Islam lagi. Nah, pada saat sakit dia ingin kembali Islam lagi, habis masuk Islam lagi, belum sempat apa-apa dia langsung meninggal dunia. Itu masih lumayan kan, waktu meninggal dia masih sudah dalam keadaan Islam. Nah, yang jadi masalah kalau kemudian matinya tidak dalam keadaan Islam. Nah, tapi sekali lagi kita orang-orang yang sudah Allah beri karunia dalam bentuk hidayah iman dan Islam harus dipertahankan. Ya, jangan mempermainkan keluar masuk agama. Ya, agama itu bukan kayak pakaian yang bisa sewaktu-waktu dilepas terus dipakai lagi terus gonta-ganti, tidak bisa ya. Di pesannya dalam Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya harus tetap mempertahankan keislamannya. Jangan ikut-ikutan public figure yang setiap ganti suami ganti agama. Nah, ada kan? Public figure kan ada itu. Kalau suaminya Islam dia Islam, jadi suaminya Kristen dia Kristen, suaminya ganti lagi apa dia pindah lagi gitu. Wong agama kok tergantung suaminya. Kebetulan suaminya gonta-ganti, agamanya juga gonta-ganti. Wah, ini parah itu ya. Nah, itu pertama Islam. Yang kedua, syarat wajibnya sholat adalah balik. Nah, ini balik barangkali dulu juga sudah pernah saya singgung. Baliknya orang laki-laki dan perempuan itu beda ya. Kalau orang laki-laki baliknya pertama dilihat dari segi usia, yaitu ketika si anak itu sudah berusia sekitar 15 tahun atau pernah mimpi indah. Itu tanda-tanda balik untuk anak laki-laki. Nah, untuk anak perempuan itu tanda baliknya lebih cepat
karena tidak 15 tahun tapi 9 tahun. Ya. Di anak perempuan itu 9 tahun itu sudah balik. Atau ya, dia sudah datang bulan. Nah, kemudian hitungan 9 tahun atau 15 tahun untuk ukuran usia balik ini itu ngitungnya pakai tahun Hijriyah, ya. Pakai tahun Hijriyah bukan tahun Masehi. Kenapa? Karena antara tahun Masehi dengan tahun Hijriyah itu setiap tahunnya selisih 11 hari. Sehingga bisa jadi anak perempuan itu nurut hitungan Masehi usianya 9 tahun masih kurang 3 bulan misalnya. Tapi ternyata kalau dihitung pakai Hijriyah dia sudah usia 9 tahun, udah pas. Nah, maka seyogyanya ya, kalau kita punya anak itu selain dicatat tahun kelahirannya dengan menggunakan tahun Masehi, juga dicatat tahun kelahiran tahun Hijriyah. Nanti untuk jaga-jaga untuk menentukan apakah dia sudah balik atau belum, sudah wajib sholat atau belum. Nah, kemudian walaupun seseorang baru diwajibkan sholat kalau sudah balik, tapi bagi kita orang tua yang sudah Islam ketika punya anak itu diwajibkan mendidik anaknya untuk sholat sejak umur 7 tahun. Ya. Jadi ada jeda antara waktu latihan dengan waktu datangnya kewajiban. Memang wajibnya sholat setelah umur 9 tahun, tapi sejak umur 7 tahun sudah dibiasakan sholat, diajari sholat. Dan yang berkewajiban mengajari sholat itu adalah bapak ibunya sendiri, bukan bapak ibu guru. Ya, ingat ya. Jadi yang berkewajiban ngajarin anak-anak untuk sholat itu bukan pak guru, bukan bu guru, tapi bapak atau ibunya sendiri. Ya, harus diingat itu. Ya, jadi kewajiban mengajarkan sholat kepada anak itu bukan kewajibannya guru agama, bukan. Guru agama itu hanya bantu, Makanya kalau ibu-ibu punya anak kemudian ibu merasa kewalahan ngajarin anaknya sendiri untuk sholat, kemudian ibu minta tolong kepada guru, ya harusnya itu anaknya itu dipasrahkan lah, ya, didaftarkan, diantar sendiri, karena ini terkait dengan kewajiban didik anak, kewajiban ngajarin sholat. Nah, kadang-kadang kesadaran untuk sekedar masrahkan saja tidak mau, hanya diantar pembantunya, hanya pakai WA. Padahal ini terkait dengan ngajarin sholat. Nanti di akhirat itu yang ditanya itu orang tuanya loh, bukan gurunya loh. Ya, nanti di akhirat yang ditanya itu adalah orang tuanya. Ini anaknya siapa? Kamu ajarin sholat apa enggak? Nah, gitu. Jadi bukan bu gurunya atau pak gurunya yang dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya sendiri. Jadi kalau orang tuanya nggak mampu ngajarin, ya, atau kalau toh mampu kadang kewalahan kalau didik anak sendiri itu. Sehingga kita minta tolong kepada ustadz atau ustadzah, ya sebaiknya pasrahlah, didaftarkan, syukur-syukur diantarkan sendiri. Kemudian satu lagi, ya ini ketika ada gerakan sekolah gratis, ya sekolah gratis, semua orang pasti seneng kan ya, wah sekolah gratis, biayanya gratis gitu. Tapi Pak Yai saya bilang, kalau untuk sekolah umum gratis silahkan, tapi kalau belajar ngaji, belajar sholat sebaiknya jangan gratis. Kenapa? Ini terkait kewajiban kita kepada anak kita nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ngajarin sendiri nggak mau, ya? Suruh ngajarin orang lain terus gratis, terus tanggung jawabmu di mana? Tanggung jawabmu di mana? Ya, ini makanya perlu saya ingatkan ya. Jadi sekali lagi ngajarin anak untuk bisa sholat itu bukan kewajibannya Pak Guru, bukan kewajibannya Bu Guru, tapi itu kewajiban orang tua sendiri. Nanti yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat orang tuanya sendiri. Maka tolong ya, kalau bisa diajarin sendiri. Kalau nggak bisa,
atau kewalahan, minta tolong kepada ustadz atau ustadzah. Nah, sebaiknya anaknya itu dipasrahkan atau didaftarkan, syukur diantar sendiri, datang sendiri. Itu tentu akan lebih menunjukkan bahwa dia orang yang benar-benar tanggung jawab. Jangan hanya cuma WA, Pak, nanti anak saya mau ngaji ya. Nah. Atau cuma diantar pembantunya, terus orang tuanya sekali aja nggak pernah datang. Nah, ini ya nanti saya khawatir nanti menyesalnya di akhirat. Ini anaknya siapa ini? Nah, jadi itu pertama ya. Jadi walaupun seorang baru wajib sholat ketika sudah balik, tapi ya anak kita hendaknya sudah diajarin sholat sejak umur 7 tahun. Kemudian kalau dia masih suka meninggalkan sholat selama umurnya belum genap 10 tahun, itu belum boleh diberikan hukuman, Bu. Ya, anak 7 tahun itu ya kalau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, itu masih dianggap wajar, ya, dianggap wajar. Orang tua belum diperkenankan untuk memberikan hukuman. Tetapi ketika anak itu sudah umur 10 tahun, kok masih suka meninggalkan sholat, ini orang tua sudah diperkenankan memberikan hukuman, tapi hukuman yang tidak mencederai, hukuman yang tidak membahayakan, tapi membuat dia jerah. Ya. Walaupun di dalam hadisnya itu, kalau diterjemahkan apa adanya, maknanya itu wadribuhu, dan pukullah, begitu. Tapi kalimat pukullah ini juga harus dimaknai yang bijak. Jangan kemudian anaknya nggak sholat langsung digebuk sampai kelenger, itu ya jelas tidak bijak, gitu. Ya, artinya diberikan hukuman sanksi mungkin dari yang ringan-ringan dulu, dipotong uang sangunya, gitu ya, tidak dibeliin jajan, atau ya paling maksimal dijewer, dicubit, gitu ya. Jangan terus mentang-mentang memang di hadisnya kalimatnya wadribuhu dan pukullah itu digebuk, bener itu ya, itu namanya tidak paham terhadap makna hadis, itu hanya memaknai secara bahasa. Ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah wal aqlu, berakal sehat. Nah, ukuran akal sehat itu bagaimana? Ukuran akal sehat itu adalah ketika seseorang, baik anak maupun orang, ketika diajak komunikasi itu nyambung. Ya, walaupun sangat lemah, selama masih nyambung itu sudah dianggap berakal. Ya. Yang tidak berakal itu atau yang akalnya terganggu itu kalau diajak komunikasi nggak nyambung. Ya, antara pertanyaan dengan jawaban tidak sinkron. Nah, itu berarti tanda-tanda memang dia akalnya tidak sehat, berarti termasuk orang yang tidak wajib sholat. Tapi kalau misalkan disuruh masih bisa mengerjakan sesuai dengan yang kita perintahkan. Terus diajak ngomong, ditanya dengan jawabannya masih nyambung. Walaupun orang itu termasuk jenis telat mikir atau lambat mikir, tetap dianggap ya orang yang berakal. Ya, tetap diwajibkan sholat. Nah, di kitab ini tidak dijelaskan. Di dalam sholat itu kan ada bacaan-bacaan. Lalu bagaimana dengan orang yang tunawicara, tidak bisa berbicara, atau bisu bahasa dulunya itu apakah dia juga tetap wajib sholat? Jawabannya iya. Ya, terus gimana caranya ya? Dia dicarikan orang yang bisa mengajari anak-anak ini ya, yang luar biasa. Karena bahasanya sekarang diperhalus ya. Untuk yang seperti itu nyebutnya itu luar biasa. Ya, maka sekolahnya pun juga sekolah luar biasa. Di pengertian luar biasa itu ada yang sangat positif, ya. Misalkan sangat pintar, itu juga disebut pintarnya luar biasa. Tapi ketika ada yang seperti tadi juga nyebutnya luar biasa. Nah, maka kita ya harus nyari seorang guru yang bisa ngajarin bagaimana cara mengajar kepada anak yang tidak bisa berbicara. Nah, apalagi di dalam sholat itu kan sebenarnya kebanyakan rukunnya dalam bentuk itu gerakan, ya, dalam bentuk gerakan. Sehingga ya yang penting asalkan gerakannya sudah benar, ya, dan dia sudah dikasih penjelasan oleh gurunya bahwa ketika kalian melakukan gerakan seperti ini maksudnya adalah sedang menyembah Allah, yaitu sah-sah saja. Ya. Termasuk kayak ijab kabulnya orang yang tunawicara itu kan juga hanya pakai isyarah, itu sah. Nah, wa huwa hatut taklifi, gabungan dari
tiga hal, yaitu Islam, balik dan berakal sehat, itu kadang disebut dengan istilah mukalaf. Ya, mukalaf. Mukalaf itu orang Islam, ya, yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, beda dengan mu'alaf lah ya. Beda dengan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu orang yang baru memeluk Islam. Nah, kalau mukalaf ada kafnya. Nah, itu orang yang sudah siap menerima beban perintah agama. Nah, sebutnya mukalaf. Syaratnya tiga itu, ya, Islam, balik dan berakal sehat. Nah, berikutnya, kalau pada bulan yang lalu saya sudah menjelaskan sholat fardu 5 waktu beserta waktu pelaksanaannya, maka berikut ini nanti akan dijelaskan tentang beberapa jenis sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang waktunya ditentukan, ada yang tidak. Ya, kalau sholat fardu kan waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau sholat sunnah itu ada yang ditentukan, ada yang tidak. Wa sholawatul masnunatu khamsun. Sholat yang disunahkan itu ada 5 macam atau 5. Ya. Pertama yaitu al-idani, 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha, 2 sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini status hukumnya sunnah, ya. Sholat yang hanya dikerjakan setahun sekali. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu waktunya tidak berdasarkan hari, ya, tetapi berdasarkan tanggal dan bulan. Tanggal dan bulan. Sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang dan seterusnya, yang namanya sholat Idul Fitri itu pasti dilaksanakan tanggal 1 bulan Syawal. Ya, tanggal 1 bulan Syawal. Sementara untuk Idul Adha, sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang dan seterusnya, itu dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Itu sudah baku, nggak bakalan berubah untuk selama-lamanya. Nah, saya sering ditanya, terutama ketika terjadi perbedaan kapan tanggal satunya. Itu selalu pertanyaannya begini, Pak, nanti kita lebarannya kapan? Nah, jawabannya sebenarnya juga sederhana. Kalau memang Idul Fitri, lebarannya nanti tanggal 1 bulan Syawal. Pasti benar itu jawaban. Ya. Kalau Idul Adha nanti tanggal 10 Dzulhijjah, itu jawaban pasti benar. Tapi barangkali yang dimaksud oleh penanya bukan itunya kan? Yang ditanya itu apakah Senin atau Selasa, mungkin atau Senin atau Minggu, biasanya kan begitu. Nah, kemudian untuk menentukan tanggal 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah, itu waktu yang dijadikan pedoman adalah waktu di mana kita menunaikan sholat. Artinya kalau kita sholatnya di Indonesia, ya pakailah waktu Indonesia. Tidak usah terpengaruh dengan waktu yang ada di Arab Saudi. Karena Bapak Ibu sholatnya di Indonesia bukan di Saudi. Kecuali kalau Ibu sedang ada di Saudi, sholatnya ikut orang Saudi. Gitu loh ya. Karena ini sering, ya, hampir selalu, bukan hanya sering lagi, hampir selalu terjadi setiap tahun. Ya. Terutama ketika terjadi perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi. Dan kenapa yang dipertentangkan kok hanya Idul Fitri dan Idul Adha? Pada 5 waktu ini, ya 5 waktu yang setiap hari kita kerjakan ini, Indonesia dengan Saudi itu beda. Bedanya berapa? 4 jam. Jadi kalau hari ini kita jam 10, ya, itu di Saudi sana masih jam 6 pagi. Di sana masih sholat subuh. Nah, jadi kalau ibu mau ngikuti waktu subuh Saudi, nanti jam 10 ibu baru sholat subuh. Ya, malah tidak sah, di sini mataharinya sudah tinggi kok baru sholat subuh. Ya, jadi kodok kan. Nah, begitu juga ketika sholat Id mau Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebenarnya kita yang bilang ikut Saudi pun juga tidak sepenuhnya ikut Saudi. Kenyataannya nanti prakteknya malah tetap mendahului Saudi. Misalnya, ya, Saudi Arabia menetapkan hari raya hari Senin. Ya. Terus di sana sholat Idnya di sana misalkan dilaksanakan jam 7 waktu Saudi. Berarti hari Senin di Indonesia
Kalau di sana jam 7, di Indonesia harusnya jam 11. Jadi kalau ibu mau sholat id bareng dengan Saudi, kerjakan sholat idnya jam 11. Jangan jam 7 pagi. Jam 7 pagi Indonesia, di sana masih malam. Ya, di sana belum sholat subuh aja belum. Nah, repot kan? Nah, Allah tidak bikin aturan yang repot kayak gitu. Ya, Allah bikin aturan yang mudah, yang bisa dilakukan di mana saja, bahwa namanya waktu sholat itu ngikuti waktu setempat. Ya, ini yang perlu dipegang betul. Setiap tahun terjadi. Ya, Pak, di sana sudah Lebaran, kenapa kita masih puasa? Itu kan haram. Haram itu kalau ibu ada di sana. Di sana udah Lebaran kok masih puasa di sana. Kita di Indonesia. Dan nanti kalau terkait dengan perbedaan hari, ya, perbedaan tanggal 1, yang satu sudah menetapkan tanggal 1, yang satu kok belum, itu nanti karena perbedaan metode dalam menentukan tanggal 1. Ya. Ada yang menentukan asalkan sudah terjadi ijtima, maka setelah itu baik bulannya kelihatan atau tidak kelihatan, sudah dianggap tanggal 1. Tapi yang satu, ya, berpendapat tidak cukup hanya setelah ijtima langsung dianggap tanggal 1, tapi harus tanggal 1-nya kelihatan. Nah, kelihatannya itu minimal harus 2 derajat. Kalau belum kelihatan, ya belum bisa dikatakan tanggal 1. Nah, mungkin kalau saya ngomong masalah ini seperti ini, ibu masih bingung. Saya kasih contoh yang gampang. Contohnya gini, ibu orang Jakarta, terus kemudian suatu hari ibu pergi ke rumah saudaranya yang ada di Bandung. Ya, yang ada di Bandung. Maka sejak ibu ada di Bandung itu orang semuanya nyebutnya ibu ada di mana? Di Bandung. Nah, setelah ibu kepentingannya di Bandung selesai, kemudian ibu pulang, meninggalkan rumah saudara ibu yang ada di Bandung. Untuk saudara ibu yang ada di Bandung, yang ibu datangi rumahnya tadi, begitu ibu keluar rumah ya, mungkin masih ada di depan rumah sudah jalan. Ketika dia ditanya, saudaramu yang dari Jakarta kemana? Sudah pulang ke Jakarta. Jawabannya gitu kan ya? Karena memang sudah pamitan, katanya sudah pulang ke Jakarta. Padahal dia baru ada di depan rumah atau ada di jalan depan rumah. Sementara kalau yang ditanya yang di Jakarta, ya, Bu Anu kemana? Dia masih di Bandung, ya gitu. Jadi beda, ketika kita nanya yang di Jakarta jawabannya di Bandung, tapi ketika kita nanya yang di Bandung katanya sudah pulang ke Jakarta. Itu juga contoh yang mirip dengan penentuan tanggal 1 Syawal tadi. Ya, untuk yang pakai metode asalkan setelah istima, berarti sudah tanggal 1 itu digambarkan seperti asalkan dia sudah pamitan dengan keluarga Bandung untuk kembali ke Jakarta, berarti dia nyebutnya sudah pulang ke Jakarta. Tapi yang satu, untuk bisa disebut ke Jakarta kalau sudah kelihatan dari Jakarta, sementara dia kenyataannya masih di perjalanan. Jadi ya semuanya benar, ya semuanya benar. Ibu yang sedang di perjalanan tadi itu, kalau ditanyakan ke yang di Bandung katanya sudah pulang ke Jakarta, ketika ditanyakan ke keluarga yang di Jakarta katanya masih di Bandung. Itu tanggal 1 juga begitu, ya. Hari ini sudah tanggal 1, kenapa? Karena sudah istima. Ya boleh saja. Tapi yang satu bilang, mana buktinya kalau tanggal 1 belum kelihatan? Nah, akhirnya hampir selalu, ya, atau setidaknya sering terjadi perbedaan bahwa yang satu bilang sudah tanggal 1, yang satu bilang belum. Nah, kalau sudah terjadi perbedaan, selama perbedaan itu hasil istihadnya para ulama yang ahli di bidangnya, kita dipersilakan untuk memilih salah satunya, ya. Memilih salah satunya dan mantap, jangan ragu-ragu. Dibenarkan, ya. Kita dibenarkan untuk memilih salah satu dari pendapat itu dan tidak dipersalahkan kita. Nanti yang bertanggung jawab adalah ya yang memutuskan itu. Nah, maka sering terjadi perbedaan antara metode hisab dengan metode ru'yah. Di metode hisab itu asalkan sudah habis ijtima, ya sudah langsung tanggal 1. Tapi yang ru'yah untuk menunjukkan tanggal 1 harus kelihatan bulannya. Itu. Kecuali kalau bulannya nggak kelihatan baru digenapkan. Nah, karena memang di dalam hitungan tahun Hijriah itu 1 bulan itu tidak mesti 30 atau 29. Ini beda sekali dengan tahun Masehi. Tahun Masehi kan Februari itu hanya
28, tapi terus untuk bulan yang lain ada yang 31. Nah, Ibu kalau mau janjian nanti janjian ketemuan kapan? Tanggal 30 Februari. Sampai kiamat nggak ketemu itu. Ya, sampai kiamat nggak ketemu karena nggak pernah ada tanggal 31 Februari. Nah. Kemudian berikutnya ya, jadi kalau ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di ukuran waktu pelaksanaannya ya, kalau Idul Fitri tanggal 1 bulan Syawal waktu duha ya. Kemudian untuk Idul Adha juga waktu duha tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Berikutnya wal kusufani, dan 2 jenis sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, untuk sholat gerhana itu bukan sholat yang rutin. Bukan sholat yang rutin. Kenapa? Karena hanya dilakukan ketika sedang terjadi gerhana. Ya. Dan kapan terjadinya gerhana? Umumnya kita orang awam tidak ada yang tahu. Nah, di masjid kita ini termasuk masjid yang paling sering mengadakan sholat gerhana. Karena dulu sebelum banyak orang punya HP, salah satu dari jamaah kita ini, orang dari Bandung, itu dia punya akses untuk mendapatkan informasi dari Badan Antariksa yang di Bandung itu, sehingga setiap tahun kita ini dapat jadwal terjadinya gerhana dalam 1 tahun. Ya, sehingga masjid kita paling sering mengadakan sholat gerhana. Nah, memang ini sholat yang agak merepotkan. Kenapa? Karena waktunya itu nggak tentu. Ya, waktunya gerhana itu tidak tentu. Kadang menjelang subuh, kadang jam 2 malam, kadang jam 10 malam, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Ya, jamnya aja sudah nggak tentu. Kemudian durasinya juga beda-beda. Gerhana itu kalau gerhana total durasinya memang agak lama, tapi kalau yang tidak total ya, gerhana yang hanya sebagian itu kadang hitungannya hanya beberapa menit saja terjadi gerhana. Bahkan itu pun juga tidak terjadi di semua wilayah. Sementara sholat gerhana itu hanya disunahkan ketika sedang terjadi gerhana bagi wilayah yang bisa ngelihat gerhana. Maka agak repot. Ya. Nah, untuk sholat gerhana ini itu dalam prakteknya kita tidak bisa mengandalkan ru'yah. Kita mengandalkan hisab. Karena kalau mengandalkan ru'yah, kita selalu ya nggak tahu kapan terjadinya gerhana. Tapi kalau dihisab itu bisa, bahwa berdasarkan hitungan nanti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana. Terus kita langsung ngumumkan kepada jamaah, Bapak Ibu, nanti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana. Bagi yang mau sholat gerhana silahkan mempersiapkan diri mulai jam sekian ngumpul di masjid. Enak kan? Karena berdasarkan hitungan, berdasarkan hisab. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu hisab, pas kita lagi di luar rumah lihat langit, ternyata ada gerhana, langsung kita woro-woro, woi hari ini ada gerhana, hari ini gerhana, yuk kita sholat. Orang-orang pada datang ke masjid, lihat lagi gerhananya udah selesai, nggak jadi. Repot nggak? Repot kan? Jadi kalau mengandalkan ru'yah jelas-jelas repot itu, karena kita nggak bisa ngitungin nanti durasinya gerhana itu berapa menit. Mau nggak mau harus menggunakan hisab. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi gerhana itu waktunya paling enak. Kenapa? Gerhana matahari terjadi sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Sehingga suasananya waktu itu di masjid-masjid itu kayak sholat id. Ya, kayak sholat id, di mana-mana ada sholat gerhana. Apalagi sekarang komunikasi masyarakat kan sudah semuanya pegang HP, sehingga dapat informasi dari HP, sehingga ya ada nilai positifnya ketika ada hal-hal yang sifatnya mendadak, itu bisa cepat tersebar kemana-mana. Tapi sekali lagi ya, sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan itu dilaksanakan hanya saat sedang terjadi. Ya, jadi kalau sebelumnya ya nggak bisa, sesudahnya juga nggak bisa. Kemudian berikutnya lagi, ini sholat yang seumur-umur saya belum pernah. Itu apa? Istisqa.
Sholat minta hujan. Kenapa kok kita nggak pernah sholat? Kita nggak usah minta tiap hari sudah hujan. Mau minta lagi banjir nanti malam. Ya, kita ini nggak usah minta hujan, udah sering dihujani. Gitu. Ya, jadi kita nggak pernah. Saya seumur umur belum pernah sholat istisqa itu. Ya. Coba nanti ada nih, nanti cara sholatnya nanti di bab berikutnya nanti ada. Yang ini hanya sekedar menjelaskan bahwa itu bagian dari sholat sunnah. Ya. Di sholat istisqa itu tidak tiba-tiba, ya. Ketika keadaan menuntut untuk sholat istisqa ditandai dengan pertama banyaknya hewan ternak yang mati karena kehausan, ya. Rumput-rumput, pohon-pohon kering, gagal panen, ya. Sehingga kalau sudah seperti itu baru seorang imam menginformasikan kepada jamaah untuk pertama itu puasa sunnah dulu, ya. Puasa sunnah selama 3 hari, ya. Puasa sunnah selama 3 hari. Nah, banyak bertaubat. Kemudian ini bagi mereka yang selama ini bertengkar harus dirukunkan dulu, ya. Dirukunkan dulu karena kalau di masyarakat itu masih banyak pertengkaran bisa jadi itu menjadi penghalang turunnya hujan. Yang satru-satru itu dirukunkan dulu, ya, suruh puasa 3 hari. Nanti hari keempatnya itu baru masyarakat dikumpulkan di tempat terbuka, mungkin di lapangan dengan pakaian yang sederhana, ya. Tidak seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri Idul Adha itu kan hari gembira, jadi dianjurkan pakai baju yang baru, yang bagus gitu. Tapi kalau sholat istisqa itu sebaliknya, justru dipakai pakai baju yang paling sederhana. Nah, ketika sholat itu kita dianjurkan membawa semua keluarga kita, baik yang sedang mau ikut sholat maupun tidak sholat pun dianjurkan untuk datang semua, ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, bahkan yang punya hewan ternak itu semuanya dibawa ke lapangan. Gitu. Saya dapat cerita dari ibu saya dulu pernah melakukan seperti itu sekali, ya, ketika terjadi kemarau panjang. Nah, sementara saya sendiri dapatnya keterangan hanya dari kitab, tapi kalau melihat secara langsung belum pernah. Jadi sholatnya di tempat terbuka, ya. Kemudian nanti ada ritual membalik sorban, nah, yang tadinya di atas jadi di bawah. Itu sebagai isyarah mohon kepada Allah agar air yang ada di langit diturunkan ke bumi. Jadi sholat istisqa itu di dalamnya ada doa yang bentuknya itu isyarah, ya. Tidak dalam bentuk kalimat tapi bentuk isyarah, ya. Dan itu dibenarkan karena Rasulullah mencontohkan, ya. Makanya di dalam berdoa, terutama doa kunut nazilah, ya, itu juga isyarahnya telapak tangan bukan dihadapkan ke langit, tapi dihadapkan ke depan karena ini isyarah orang menolak, ya. Isyarah orang menolak. Masa menolak begini? Mungkin menerima. Kalau begini menolak. Jadi pas doa tolak balak istilahnya itu, angkat tangannya dihadapkan ke depan. Nah, nanti kalau sudah yang lainnya baru ngerjain lagi, itu isyarah, ya. Doa yang disertai isyarah. Nah, itu dibenarkan. Kemudian ada lagi, ya, mumpung ingat ini. Tradisi doa dalam bentuk isyarah, tapi masyarakat banyak yang nggak ngerti. Dia hanya memperagakan saja tapi tidak tahu maksudnya apa itu. Kalau kebetulan dia sedang menjemur hasil panen, ya, apakah gabah atau jagung, terus langit mendung, apa yang dia lakukan? Sapu lidi, ya, dibalik. Nah, pernah lihat nggak? Ditancapin apa itu? Cabai. Nah, itu sebenarnya ada ada doanya itu bukan, itu yang kita lakukan kan sekedar apa? Sekedar isyarah tapi tidak membaca doanya. Padahal itu ada doanya itu. Ya. Padahal itu ada doanya, ya. Nah, kita nggak tahu doanya, nyari sapu tuh dibalikin juga manjur. Barangkali malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Untuk nurunin air hujan, apa ini maksudnya orang-orang pada balikin sapu ini?
kok nggak ngomong apa-apa. Itu ada doanya itu ya, ada doanya. Jadi disertai dengan isyarah seakan-akan mendung itu kita sapu gitu. Nah. Sehingga air hujan yang mestinya turun di Polres akhirnya turunnya di sana di laut sana, misalkan gitu. Bukan ditolak ya, disapu. Disapu itu dipindah tempatnya. Kan Allah mengirim air hujan itu kan lewat angin kan ya. Nah, angin itu yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan kan Allah melalui malaikatnya. Yang mestinya ini turunnya di Polres, karena sama orang Polres disapu, akhirnya turunnya di di Jatimukmur situ aja lah ya, di Jatimukmur aja. Gitu. Tapi ada doanya juga tetap mohon kepada Allah. Nah orang-orang kita nggak belajar dulu, wis tiru-tiru aja gitu. Akhirnya langsung dituduh bid'ah ini apa-apaan ini. Nggak tahu ilmunya langsung nuduh. Kalau mau nuduh itu ya tanya dulu sama yang ngerti. Jadi ada doanya itu ya. Nah, jadi kalau dalam Islam tidak ada istilah sholat istisqa kecuali jika memang keadaannya sudah sangat mendesak. Ya. Kalau yang sering kita alami itu maksimal hanya sekedar sumurnya kering aja kan ya. Ya, itu pun juga tidak setiap tahun kok, hanya rutin berapa tahun sekali gitu terjadi agak kemarau panjang, kemudian yang kita lakukan bukan istisqa tapi berlomba-lomba dalemin sumur. Karena tetangganya berdekatan ya. Kalau yang tetangga sini didekatin, yang sini kering. Akhirnya lebih dalam lagi, ganti sini yang kering. Akhirnya lomba-lomba dalemin sumur. Nah, tapi sebenarnya kalau yang selama yang saya alami di sini ya, itu memang kondisinya belum mendesak untuk istisqa. Buktinya apa? Pohon-pohon masih segar-segar, orang-orang juga masih segar, nggak sampai ada yang Pak di sana pada kehausan terus mati, nggak ada kan? Nah, hanya yang ada apa? Pak di sana airnya sudah kering, di sana di rumahku nggak kering tapi udah kecil, cuma begitu aja. Oh kalau begitu belum saatnya istisqa. Karena imam yang berani mimpin sholat istisqa itu taruhannya harga diri. Wah. Kalau ternyata imam udah mimpin istisqa ternyata nggak hujan juga, wah. Kepercayaan jamaah kan langsung hilang itu. Wah imannya gedabus ini, doanya nggak manjur. Makanya kiai-kiai itu jarang yang berani ngimami sholat istisqa, karena taruhannya ini harga diri. Iya kan, udah dipercaya orang sekampung mimpin sholat istisqa, nggak taunya tetap aja nggak hujan. Kan langsung yang dituduh imamnya kan. Makanya jarang yang berani. Lah untungnya di sini nggak pernah mendesak untuk diadakan istisqa. Ya udah, akhirnya nggak pernah istisqa. Nah, baik. Jadi itu tadi sholat-sholat yang dilakukan ketika kondisi mendesak. Sehingga kalau memang tidak mendesak ya nggak perlu. Sehingga saya seumur-umur belum pernah sholat istisqa. Nah, cuma kadang itu sholat istisqa malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang bakar hutan. Ya. Pengusaha pengen buka lahan, bakar hutan. Setelah hutan terbakar, pemerintah menyerukan kepada ulama setempat untuk istisqa. Itu kan kurang ajar itu. Kurang ajar itu. Oh, yang bakar siapa? Ini malah melibatkan Allah untuk nurin hujan di situ. Harusnya yang bakar itu suruh madamin sendiri gitu kan. Ya, kok malah melibatkan kiai setempat untuk istisqa supaya kebakaran hutannya bisa dipadamkan. Padahal bisa jadi itu bukan kebakaran tapi dibakar. Nah, itu yang sering kita lihat. Dah, ya. Jadi sekali lagi sholat gerhana, sholat istisqa itu dilakukan hanya ketika, kalau gerhana tadi ketika sedang terjadi, kalau istisqa ini ketika sedang kondisi mendesak untuk diadakan. Kalau tidak, ya tidak. Nah sekarang kita tambah lagi yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Istilahnya disebut sholat sunnah rawatib. Nah dari sekian sholat sunnah yang statusnya paling tinggi itu ya rawatib. Ya, yang paling diutamakan ya. Jadi sholat sunnah itu juga bertingkat-tingkat ya. Setelah 5 waktu, maka sholat apa yang harus dilakukan adalah sholat sunnah rawatib.
Setelah sholat sunat rawatib dilakukan apalagi? Baru tahajud, apalagi? Baru duha, baru yang lain-lain. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Wa sunnatu at-tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara rakaatan. Sholat sunnah yang waktu pelaksanaan yang ngikuti sholat fardu itu rokaatnya kalau dihitung ada 17 rokaat. Pertama adalah rokaatal fajri, ya. Rokaatal fajri 2 rokaat sebelum sholat fajar. Nah, sholat fajar. Fajar itu kata lain dari subuh. Ya. Untuk orang Indonesia lebih akrab populer menggunakan kalimat subuh. Tapi kalau di dalam bahasa hadis dan juga bahasa di Mekah Madinah itu lebih populer menggunakan kata fajar. Karena memang masuknya waktu sholat subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar. Kalau di buku di buku ini, buku terjemah yang ibu miliki itu bahasanya bukan dan tapi atau. Nah, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Tahu kan bedanya bahasa dan atau? Ya. Kalau atau berarti kan sama, boleh disebut sholat sunnah fajar, boleh juga disebut sholat qobliyah subuh. Karena bahasanya pakai bahasa atau, ya, bukan dan. Nah, ini bahasa hukum, ya, bahasa hukum. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu tetap disunahkan walaupun ibu sholat subuhnya sudah di tengah-tengah waktu sholat subuh. Misalnya hari ini itu subuhnya jam 4:30, ya. Terus ibu sholat subuhnya itu jam 5:45. Tetap sebelum sholat subuh ibu masih disunahkan sholat qobliyah subuh. Nah gitu ya. Terus nanti kalau sekarang jam 4:30 sudah masuk subuh, sekarang waktu suruknya sudah hampir jam 6 kan ya, hampir jam 6. Misalkan ibu sholat subuhnya jam 5, kan masih waktu sholat subuh itu jam 5 pagi. Tetap disunahkan sholat qobliyah subuh. Selama kita belum sholat subuh, tetap disunahkan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, jadi begitu. Kalau kemudian nanti dibedakan antara fajar dan subuh, jadi repot nanti. Ya. Kalau misalkan kita sholat subuhnya di tengah-tengah waktu sholat subuh atau jam 5, itu kan fajarnya sudah dari tadi. Ya, dari tadi. Kalau kemudian dikatakan fajar itu kalau baru terbit disebut fajar, nanti berikutnya disebut subuh, enggak seperti itu, tidak. Jadi fajar dan subuh itu sama. Nah, gitu aja lebih enak. Nah, itu ada hadisnya, ya. Bentar, ini nomor 2. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Ya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa di antara salat-salat sunnah ada yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, artinya tidak pernah ditinggalkan gitu, yaitu salat sunnah 2 rakaat fajar. Kemudian berikutnya adalah wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat sesudah duhur. Ya. Kemudian sholat sunnah sebelum duhur itu ada 4 rakaat. Cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi bukan kok 4 rakaat langsung satu kali salam, tidak, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian kalau terjadi di hari Jumat, ya, maka sholat sunnah qobliyah duhur itu dinamakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, gitu ya. Jadi kalau pas kebetulan hari Jumat, sholat sunnah qobliyah duhur itu disebut sholat sunnah qobliyah Jumat bagi laki-laki yang sholat Jumat. Kalau ibu-ibu tidak sholat Jumat, karena memang di sini tidak ada tradisi sholat Jumat untuk ibu-ibu, ya ibu bisa tetap sholat sunnahnya, sholat sunnah qobliyah duhur. Ya, qobliyah duhur. Ya. Tapi kalau mungkin suatu saat, ya, ada tradisi baru bahwa ibu-ibu disediakan tempat untuk sholat Jumat, ya pilih ibu sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah.
Kalau di kampung saya sih ibu-ibu itu memang sholat Jumat, ya disediakan ya tempat segini nih di pojok gitu, ya. Tapi tadi yang dibolehkan atau yang melakukan itu untuk yang sudah nenek-nenek. Nah, yang muda-muda nggak boleh, yang muda-muda nggak boleh, yang nenek-nenek aja yang boleh sholat Jumat. Dan di Mekah Madinah juga dibolehkan kan. Nah, kita kalau umroh atau haji, ibu-ibu kan juga ikut sholat Jumat. Karena memang di sana juga disediakan tempat. Nah, di lingkungan kita aja yang belum terbiasa, belum terbiasa, ya belum terbiasa. Ya karena belum ada tempat, belum dibiasakan ya ibu sholat qobliyah duhur aja di rumah. 2 rakaat salam, kemudian sholat duhur kalau di luar Jumat. Kalau pas hari Jumat bagi yang sedang sholat Jumat ya sholat Jumat. Terus setelah itu sesudahnya ya sesudah duhur 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kalau yang Jumatan berarti ya ba'diyah Jum'ah. Ini hadisnya tak bacain aja. Dari Aisyah juga. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u arba'an qabla dhuhri. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Nah, wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh, ai sholatil fajri. Nah. Kemudian kana yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengerjakan sholat sunnahnya itu di dalam rumah. Ya, dalam rumah. Nah, kemudian sumayah ruju fayusolli bin nas. Kalau mau sholat duhur itu Rasulullah sholat qobliyahnya di dalam rumah. Setelah sholat qobliyah di dalam rumah terus keluar rumah masuk ke masjid ngimami sholat duhur di masjid. Terus nanti sumayat hulu fayusolli rakaatin, kemudian setelah selesai di masjid sholat sunnah ba'diyahnya dikerjakan di rumah karena kebetulan Rasulullah rumahnya dekat dengan masjid. Jadi yang sunnah-sunnah dikerjakan di rumah, yang fardu dikerjakan di masjid. Kalau ibu-ibu mau ikuti Rasulullah memang sholat qobliyah itu dianjurkan dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, ibu-ibu rumahnya blok D 9 sana, ya pas azan subuh ibu sholat sunnah 2 rakaat di sana terus berangkat ke masjid. Habis nyampe sini sholatnya sudah selesai. Wah, gara-gara ikut Rasulullah malah ketinggalan sholat jamaah. Makanya ngaji dulu. Ya, jadi yang dikerjakan di rumah tadi itu kalau memang ya mungkin rumahnya dekat dengan masjid. Atau di masjid itu ada tradisi jarak antara azan dan iqomahnya kayak di Mekah 30 menit misalnya. Itu bisa kan? Ya. Ibu sholat qobliyahnya di rumah masing-masing terus berangkat ke sini masih ada waktu yang longgar. Tapi kan di sini hanya 10 menit. 10 menit aja udah kelamaan gitu ya. Nah, kalau ibu sholat qobliyahnya di rumah, habis itu berangkat ke masjid, di masjid udah selesai. Akhirnya malah ketinggalan sholat jamaah fardu. Ya kalau begitu gimana? Ya udah sholat qobliyahnya dikerjakan di masjid aja. Bahkan banyak yang datangnya sebelum subuh sehingga masih bisa tahajud di masjid. Gitu. Jadi kalau kita tahu ilmunya, melaksanakan tuntunan agama itu menjadi mudah, nggak gampang panik, ya nggak gampang panik. Jadi bagi yang memungkinkan karena rumahnya dekat dengan masjid silahkan qobliyah dan ba'diyahnya, terutama qobliyahnya ya, kalau ba'diyahnya sih kan bebas ya, itu dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian nanti sholat fardunya dikerjakan di masjid. Nah kalau kiai-kiai pesantren juga begitu. Kenapa? Karena memang rumahnya kiai dengan pesantrennya kan dekat, dengan masjidnya dekat. Itu Pak Yai datang ke masjid itu hanya khusus untuk ngimami sholat fardu. Sholat sunnahnya dikerjakan di rumah, ya, baik ba'diyah maupun qobliyah. Terus orang yang nggak paham, oh Pak Yai itu nggak pernah sholat sunnah, Kiai kok nggak pernah sholat sunnah. Yang bilang begitu karena goblok, karena goblok nggak tahu. Ya, Pak Yai tetap sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya ba'diyahnya dikerjakan di rumah. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kita jangan buru-buru komentar kalau belum tahu. Ada lagi ini juga karena perlu saya sampaikan. Kan kalau di hari raya Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri kan kita disunahkan puasa 6 hari.
Kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus suatu hari ada santri kota ya datang ke rumah kiai pas tanggal 2 atau tanggal 3, kok kiai enggak puasa? Ya, enggak puasa. Dia langsung ambil kesimpulan, wah, kiai di kampung-kampung itu enggak pernah puasa sunnah Syawal. Itu juga kesimpulan yang buru-buru. Ya, kesimpulannya buru dan pasti keliru gitu. Kiai-kiai di kampung itu tahu bahwa masyarakat itu kalau hari raya lebaran ke-1 sampai ke-7 itu semuanya berkunjung ke rumahnya. Dan kita menghormati tamu itu hukumnya wajib. Menghormati tamu itu tidak bisa ditunda. Sementara puasa sunnah Syawal masih bisa ditunda. Nanti bisa dilaksanakan setelah lebaran ke-7 selama masih bulan Syawal. Lah orang nggak ngerti, dikiranya kiai nggak pernah puasa Syawal. Kalau nggak ngerti itu mbok ya tanya. Kok langsung, wah kiai kampung itu nggak pernah puasa sunnah Syawal. Buktinya waktu saya lebaran 3 hari dia juga nemanin saya makan. Wah. Nah, bukan nggak puasa Syawal, kamu yang nggak tahu caranya. Ya, jadi menghormati tamu itu tidak bisa ditunda. Sementara puasa Syawalnya selama masih bulan Syawal masih bisa. Jadi kalau ibu misalkan hari ke-2 sampai ke-7-nya masih banyak tamu atau banyak orang-orang yang harus dihormati atau kita sendiri yang bertamu, ya enggak usah puasa dulu. Nanti puasanya setelah itu, selama masih bulan Syawal masih bisa mengerjakan puasa sunnah Syawal. Sama dengan kan tadi qobliyah dan ba'diyah seperti itu ya. Jadi qobliyahnya bagi yang dekat dengan masjid bisa dilakukan di rumah, kemudian fardunya di masjid, nanti ba'diyahnya di rumah lagi. Tapi bagi yang takut ketinggalan jamaah di masjid, ya udah qobliyah di masjid, fardu di masjid, ba'diyah juga di masjid. Karena kalau udah nyampe rumah banyak godaan, nggak jadi sholat. Banyak godaan nggak jadi sholat. Udah HP-nya kerang-kering, wah tambah ndak khusuk. Makanya kalau jam-jam sholat tuh HP-nya dimatiin aja lah. Ya. Mau sholat kok sambil mikir, wah siapa itu WA-nya siapa itu? Wah. Jadi nggak khusuk nanti. Udah. Berikutnya wa arbaun dan 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Ya. Jadi untuk sholat asar itu adanya hanya qobliyah ya. Kalau ba'diyah asar tidak ada. Karena sesudah sholat asar itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah mutlak ya. Sesudah sholat asar itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah mutlak. Maksudnya sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya ya. Kalau sholat sunnah yang ada sebabnya boleh. Misalnya ibu habis sholat asar terus ada gerhana matahari, kemudian kita sholat gerhana matahari, boleh ya. Kemudian habis sholat asar ada mayat yang mau dikuburkan belum disolati, kita sholat mayat juga boleh. Terus habis sholat asar baru ingat, oh ya tadi kan belum sholat duhur kan kita. Terus kodok ya, kodok sholat duhur tapi mengerjakannya sehabis sholat asar menjadi boleh. Nah, tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, sengaja sholat sunnah ba'da asar itu termasuk haram. Sama ba'da subuh ya, sama ba'da subuh. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang mungkin karena saking rajinnya sholat ya. Habis subuh sholat sunnah, habis asar sholat sunnah. Nah, jadi ibadah itu tidak cukup hanya modal semangat, tapi juga harus tahu ilmunya. Ya saya khusnudzon aja, oh barangkali dia kodok gitu aja. Nggak tahu apa kodok bener apa enggak, saya nggak tahu. Dan daripada saya seudon, nah, daripada saya udon bilang, wah ini orang goblok ini habis sholat duhur kok, habis sholat asar kok sholat sunnah, itu malah dosa ya. Ya saya khusnudon aja, oh barangkali dia mau kodok. Nah kalau kodok kan memang dibolehkan. Ya, dah. Ini kalau saya bacakan hadisnya semua nanti kelamaan. Warok atani ba'dal maghrib dan 2 rakaat sesudah maghrib. Kalau sebelum maghrib sebenarnya juga ada. Bentar. Sekarang yang dalilnya qoblal asar aja dulu sampean. Ya. Ani bin Amr radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an ya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Allah menyayangi seseorang yang sholat sebelum asar
4 rakaat. Ya. Kemudian keterangannya wa yusolliha rakaataini. Untuk sholat sunnah yang 4 rakaat ini mengerjakannya tetap 2 rakaat. 5 rawahu Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna bitaslimin. Ya. Jadi di hadis yang lain Sayyidina Ali melihatkan bahwa Rasulullah sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat yang dipisah dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang sholat ba'dal maghrib, sholat sunnah ba'dal maghrib, ini hadisnya dari Ibnu Umar juga. Qala hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asar rakaatin. Saya menjaga 10 dari Rasulullah 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sudah zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ya. 2 rakaat sesudah maghrib dikerjakan di rumah. Nah, wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan juga 2 rakaat sesudah salat isya dikerjakan di dalam rumah. Wa rakaataini qabla sholati subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kanat sa'atun la yudkhulu ala Nabi sallam fiha. Nah, jadi semua sholat sunnah rawatib itu ada dalilnya, ya, terada dalilnya. Cuma nanti gini, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Nah, itu terserah, ya. Jadi kalau misalkan, loh ini ada, ini enggak ada, nah, misalkan begitu, itu bisa jadi perbedaannya itu karena yang satu hanya menganggap yang muakkad saja, sementara yang satunya itu memasukkan yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Kemudian yang terakhir yaitu 3 rakaat sesudah sholat isya. Maksudnya itu yang 2 rakaat itu ba'diyah isya, sementara yang 1 rakaat adalah sholat witir. Ya. Di sholat witir itu sholat yang bilangan rakaatnya ganjil. Paling sedikit 1, paling banyak 11. Mengerjakannya, ya, 2. Kalau yang witir yang tiga itu ada dua cara mengerjakan. Untuk sholat witir 3 rakaat itu ada 2 cara mengerjakannya, dan nanti saya kasih tahu pilihan saya yang mana. Yang pertama yaitu mengerjakan 2 rakaat dulu, salam, baru 1 rakaat salam. Terus yang model seperti ini, itu yang 2 itu diniati minal witri. Sengaja aku sholat 2 rakaat bagian dari witir. Terus salam, habis salam terus sholat lagi 1 rakaat, sholat rakaatal witri. Itu banyak yang melakukan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua yaitu 3 rakaat sekali salam, dan saya milih yang 3 rakaat sekali salam, ya. Saya milih yang 3 rakaat sekali salam. Alasannya apa? Sholat itu, ya, definisi sholat itu adalah perbuatan baik dalam bentuk ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, kalau kemudian tadi yang 21 tadi, ya, ketika 2 rakaat dia sudah salam, berarti kan harusnya kan sudah terpisah dengan yang 1, sudah salam, ya. Tapi tadi minal witri, jadi seakan-akan ya Allah saya sholat sunnah 2 rakaat, tapi ini nanti saya tambah lagi lah, ya. Nah, seakan-akan begitu. Ini ya selama ini kan ada 2 jenis seperti ini, ya, yaitu yang 1 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam. Terus ada yang 1 3 rakaat langsung sekali salam. Saya milih cara yang kedua, 3 rakaat sekali salam, karena saya ikut pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu kalau sudah salam sudah terpisah dengan sholat berikutnya. Ya. Sudah terpisah dengan sholat berikutnya. Tapi saya tidak menyalahkan, saya hanya berpendapat seperti itu. Nah, kemudian ya itu kalau cuma 3 rakaat, coba kalau kamu sholat 11 rakaat bisa enggak dengan 1 salam? Bisa. Apa enggak lupa? Ada caranya supaya tidak lupa. Ya, saya kasih tahu. Kalau misalkan ibu mau sholat witir 11 rakaat dengan sekali salam, caranya gampang. Sekarang kan ada Quran yang besar-besar kan, ya.
Ibu siapkan Quran di besar, setiap satu rakaat satu ayat aja. Oh, ayat pertama, rakaat pertama ayat 1. Ini suratnya gitu. Rakaat kedua ayat kedua. Rakaat ketiga ayat ketiga. Nanti sampai pas rakaat ke-10 ayat ke-10. Pasti nggak bakalan keliru. Nah, cara nginget-nginget jumlah rakaatnya. Maka saya kalau ngimami sholat, ya, saya ngimami sholat taraweh, itu surat yang saya baca itu tetap. Yang saya baca itu tetap yang menjadi kebiasaan saya sendiri, sehingga setiap saya membaca surat ini berarti rakaatnya dapat sekian. Setiap rakaat ini setiap surat ini berarti saya rakaatnya dapat sekian, sehingga nggak bakalan keliru lagi. Yang menjadi keliru, yang perlu harus dibimbing sama Bilal itu kalau imamnya baca suratnya nggak tentu bolak-balik. Itu suka bingung, udah berapa rakaat ya? Nah, akhirnya sama Bilal dikasih tahu 4, 6, 8. Kalau saya dari dulu sudah punya cara seperti itu. Ya, ketika saya terbiasa sholat tarawih 20 rakaat, saya juga siapkan. Nih rakaat pertama surat yang saya baca surat pendek ini, rakaat kedua ini, ketiga ini, keempat ini, terus sehingga tanpa dipandu pun jumlah rakaatnya insya Allah tidak bakalan keliru. Nah, caranya begitu ya. Kan ada yang tadi, kalau cuma 3 sih gampang ingat-ingat. Nah, tapi kalau 11 kan repot. Ada cara yang supaya tidak repot, yaitu ketika surat yang dibaca setiap rakaat itu selalu tetap. Di rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini, surat ketiga ini. Itu nggak bakalan keliru. Baik, saya kira hari ini ngajinya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Barangkali sebelum ditutup ada yang perlu ditanyakan seputar sholat. Moga Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Bu, ya, ya, biar ada. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Iya. 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 Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang pertama tadi begini, ya. Ada orang sakit koma. Kalau nama koma itu kan kehilangan kesadaran, ya. Nah, misalkan komanya 10 hari. Nah, ternyata setelah koma itu enggak kemudian titik, tapi malah hidup lagi. Ya, enggak jadi titik. Kalau titik kan meninggal, baru koma terus titik. Ini ternyata enggak titik, tapi ternyata dia sehat lagi. Maka begitu dia sehat, dia punya kewajiban mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan selama koma. Nah, komanya ini dikiaskan sama dengan orang yang sedang ketiduran. Ya, kayak kalau ibu tidak koma tapi ketiduran, kan tetap wajib mengqadha sholat. Nah, orang koma juga, tapi seandainya koma ini enggak sehat lagi, tapi kemudian bablas meninggal, ya tentu dia tidak punya dosa karena meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan kesadaran. Jadi sholat itu diwajibkan bagi mereka yang masih punya kesadaran, artinya masih punya daya ingat, ya, daya ingat. Nah, kemudian yang justru yang merepotkan itu orang yang pikun, Bu. Nah, orang yang pikun itu justru malah merepotkan, ya, karena orang pikun itu kan tidak stabil, ya, kadang ingat kadang tidak. Nah, kadang ingat kadang tidak. Terus kadang-kadang tuh gini, kalau toh dia ingat itu kadang waktunya masih ngeyel, belum waktunya subuh udah ngeyel sholat subuh gitu, ya. Nah, ini begitu gimana, ya. Orang pikun itu kan sama saja dengan orang yang daya ingatnya sudah tidak normal, kan, ya. Tidak normal.
Jadi itu salah satu jenis penyakit pikun itu. Ya, makanya kita yang saat ini masih segar bugar dan alhamdulillah masih sehat jasmani dan rohani ini hendaknya senantiasa banyak berzikir supaya kita nanti dihindarkan dari penyakit pikun. Karena pikun itu benar-benar repotin anak loh, Bu. Ya. Dikasarin ini orang tua jadi durhaka. Jadi cobaan anak yang paling berat adalah ketika punya orang tua yang pikun. Habis makan dibilang saya di sini udah beberapa hari tidak dikasih makan. Wah. Akhirnya anak yang jauh jadi marah-marah, gimana sih ibu nggak? Kesalahpahaman ya. Jadi untuk yang koma tadi, jika kemudian hari dia sehat, dia wajib mengkodok, Bu ya, wajib mengkodok dengan yang cara yang dia bisa. Dengan cara bisa itu kalau misalkan nggak bisa berdiri ya boleh sambil berbaring, sambil tiduran atau sambil duduk selama daya ingatnya sudah normal. Gitu. Kemudian terkait ini di dalam Islam yang ada itu sholat minta hujan. Kok bagaimana sekarang hukumnya nolak hujan? Sebenarnya pawang hujan. Sebenarnya itu sebenarnya bukan nolak, Bu, sebenarnya itu ya. Yang ada itu mengalihkan, ya. Yang ada itu mengalihkan, bukan menolak. Kalau menolak nggak bisa, ya. Menolak nggak bisa. Nah, jadi yang ada itu mengalihkan, yang mestinya turunnya di Pondok Gede diturunkan di Bekasi itu bisa, ya, karena sekedar dialihkan. Nah, kalau dia mohonnya kepada Allah, ya, kalau dia mohonnya kepada Allah ya tentu tidak musyrik kan, Bu, ya. Kalau mohonnya kepada Allah ya. Tapi berbeda halnya kalau misalkan dia mohonnya tidak kepada Allah, itu beda lagi kan. Nah, jadi kalau mohonnya kepada Allah itu tidak disebut orang yang musyrik. Dan banyak ulama-ulama yang salah satu karomahnya itu seperti itu. Ya, misalkan waktunya pengajian tiba-tiba hujan deras, nah, langsung ulamanya berdoa kepada Allah, mohon supaya hujannya atau ditahan dulu, biasanya gitu. Ditahan dulu gitu ya. Pas ngaji nggak hujan, habis ngaji langsung beres juga ada gitu. Jadi soal musyrik apa tidak musyrik tadi tergantung apakah dia mintanya kepada Allah atau bukan. Itu bukannya itu aja ya. Cukup? Baik. Mari. Wah, ada satu lagi. Maju, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau misalnya di Arab itu tadi hari Senin, kita hari Selasa. Tadi di Ustaz katakan bahwa misalnya di sana jam 7 sudah masuk, kita jam 11. Artinya tanggal jam 11 itu sudah masuk tanggal 1 gitu Ustaz. Atau seperti apa? Ya. Terus kalau kita puasa itu gimana Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kaidah dasar bahwa ibadah puasa dan ibadah sholat pedomannya adalah waktu setempat, bukan waktu daerah lain. Ya, itu yang jadi pedoman utama itu. Jadi sholat maupun puasa yang dijadikan pedoman adalah waktu setempat di mana kita mengerjakan sholat atau mengerjakan puasa. Kemudian terkait dengan perbedaan di Indonesia dengan Saudi, itu tidak hanya pas Idul Fitri dan Idul Adha, tapi setiap waktu itu sudah terjadi perbedaan. Sehingga sholat 5 waktu pun sama-sama sholat duhur, orang Indonesia sholatnya beda atau lebih dulu dibanding dengan sholatnya orang Saudi. Nah sekarang kenapa kok kadang-kadang justru tanggal 1-nya duluan di sana? Ya, itu ceritanya begini. Ya, untuk mengetahui tanggal 1 itu kan setelah matahari terbenam. Ya. Ketika matahari terbenam di Indonesia paling kulon, berarti di Sabang ya, Sabang, itu bulannya belum kelihatan. Ya. Tapi 4 jam kemudian ketika matahari terbenam di Saudi, bulannya kelihatan. Akhirnya tanggal 1-nya duluan sana. Itu loh maksudnya ya. Jadi kenapa kok kadang-kadang justru malah bulannya lebih kelihatan di Saudi daripada di Indonesia? Katanya karena seperti itu ya. Ketika matahari terbenam di wilayah Indonesia itu bulannya belum tampak. Nah, tapi begitu 4 jam kemudian ketika matahari terbenam di Saudi Arabia bulannya tampak. Akhirnya di sana ya tanggal 1 lebih dulu gitu lah. Terus kita masih nunggu besoknya lagi. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi prinsipnya yang dijadikan pedoman adalah waktu di mana kita mengerjakan ibadah.
Kalau memang kita sedang ada di Indonesia, yakinlah pada waktu Indonesia. Tidak usah terpengaruh waktu sana. Tapi kalau pas kebetulan suatu saat kita di sana, ikuti waktu di sana. Itu aja. Ya tadi puasa juga begitu. Kalau misalkan di Saudi sudah tanggal 1 kok di sana sudah tanggal 1 Syawal, di sini masih 30 Ramadan misalnya. Kita puasa 30 Ramadan waktu Indonesia gitu, ya. Waktu Indonesia. Jadi tidak ada kaidah yang mengharuskan seorang ibadah ngikuti Saudi, itu tidak ada. Yang ada itu ngikuti hisab atau ru'yah, ya. Jadi yang ada itu kamu boleh ngikuti ru'yah, boleh ngikuti hisab, bukan ngikuti Saudi atau ngikuti Indonesia. Nah, sehingga ru'yah dan hisab itu dilakukan di daerah masing-masing atau di negeri masing-masing gitu. Dan untuk kita di Indonesia sudah ada ahlinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot meru'yah sendiri atau menghisab sendiri, tinggal nunggu pengumuman Menteri Agama. Sebenarnya sederhana sekali kan. Dan ini sebenarnya sudah kejadian sejak dulu. Cuma dulu nggak pernah gegeran, kenapa? Dulu belum ada HP, belum ada TV. Ya, ya kan? Dulu belum ada HP, belum ada TV, adanya siaran radio. Ya, itu pun juga hanya didengar oleh yang punya radio, sehingga nggak gegeran. Sekarang semua orang bisa mengakses informasi dunia, sehingga semuanya berkomentar, semuanya ngomong, akhirnya jadi rame. Nah, itu aja sebenarnya masalahnya. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.